check sound. Oke guys, selamat datang kembali di Terazen Network. Dan kita kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Film. Kenalkan bersama saya El. Saya Rizawa, by the way saya lagi nyari 10 bintang bokep ya untuk cowok. Nah itu actually berita yang kemarin gue baca itu lagi viral, itu apaan sih? Gue masih mau nanya gitu loh. Ternyata itu dari industri JAV beda. Sama, betul. Bapak salah karakter deh. Jadi Bapak mungkin mau ngomongin bahwa ada siapa namanya yang bikin Gran Turismo lagi nyari pembalap. Oh iya mungkin itu. Iya. Oke. Anyway teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Ngopi di acara di mana kita membahas film. Tapi ingat kita bukan profesional, kita hanya para YouTuber yang suka film. Jadi bahasan kita betul-betul suka kita dari hati kita yang terdalam. Kalau kita suka kita akan bilang suka. Kayak obrolan warteg habis ngomong film gitu loh. Atau ketemu di Starbucks gitu ya, gimana menurut lu film ini? Betul. Gitu. Kecuali Star Wars 9 ya kalau lu bilang bagus. Masih dibahas juga. Oke. Jadi film kali ini kita akan bahas Gran Turismo. Oke, Gran Turismo, suatu video game yang akhirnya difilmkan. Gini Pak, gue mau bilang dulu ya, Gran Turismo itu adalah game yang sangat berkesan bagi saya. Ini belum bahas filmnya dulu. Itu adalah game buat yang teman-teman belum tahu by the way, itu adalah sebuah game balapan ya, game mobil balapan simulator. Dari era PS1 dulu gue ingat banget ya, di rumah omnya gue, di mana main game itu gue dikibulin sama om gue. Jadi gue asli udah menang lawan gue sama Gemma dulu main, udah menang, kata omnya belum finish, tungguin dong adenya. Gue berhenti di garis finish, dia wing finish, terus gue kesel, brengsek. Itu Gran Turismo 1 tuh. Gran Turismo 1. Satu disc. Tapi gara-gara itu gue jadi minta banget dibeliin PS1 sama bokap gue. Nah PS1 dibeliin dulu sama bokap. Tapi kalau teman-teman belum tahu nih, anak-anak kita kayak seumuran kita zaman dulu tahun 90-an, main game itu hanya boleh Sabtu Minggu. Dan harus ranking dulu bro. Baru dibeliin bro. Kalau mau dibeliin. Ya kan, gue literally langsung ranking, langsung dibeliin PS1. Tapi itu pun harus main Sabtu Minggu, ya kan. Game Gran Turismo lah yang menolong. Maksudnya apa bang? Jadi zaman dulu, kalau Sabtu Minggu doang kan, tiba-tiba suatu saat gue sehari Sabtu Minggu gue main Gran Turismo. Gran Turismo 2 tuh, gue ingat banget rilis. Dan kita pertama kali beli yang original versi Jepang. Terus bokap gue nanyain, game apa itu? Gran Turismo. Balapan ya? Iya, bisa berdua nggak? Bisa nih, main berdua kan. Bokap gue demen, seru. Suatu saat, akhirnya hari Senin pun bokap gue, main yuk Gran Turismo. Apa-apa, keluarin. Lama-lama setiap hari. Thank you Gran Turismo. Gran Turismo dan Dragon Ball GT sih actually dulu. Final Bout. Yes, betul. Yang bikin kita jadi bisa main PS setiap hari. Karena bokap gue demen juga dulu. Aduh Kamehameha atau tapi itu kenangan ya, gila. Kenangan, sebuah kenangan indah. Endurance ya, di game itu jadi ada endurance ya. Jadi mana kita main 2 jam. Mungkin kalau zaman sekarang main 2 jam kayak bukan apa-apa ya. Bukan, karena sekarang ada di Gran Turismo sekarang soalnya ada Le Mans, Pak. Dari dulu juga ada Le Mans ya kalau nggak salah. Nggak ada ya? Di PS1 itu paling lama 2 jam. Sekarang ada Le Mans ada loh gitu. Sekarang Le Mans ada 24 jam. Le Mans tuh literally 24 hour balapan guys. Which is di film ini ada nanti kita. By the way, gue juga lupa bilang semua yang di Ngopi buat penonton baru akan ada spoiler. Pasti ada spoiler. Jadi kalau belum nonton dulu. Baru balik lagi ke sini. Gran Turismo ya. Jadi itu film yang dari game ya, yang tadi gue bilang pengalaman sama bokap gue ya. Sebuah pengalaman yang actually memorable-nya tuh heartwarming. Karena ya itu game yang sama bokap gue tuh memorinya tuh itu. Karena bokap gue gak main game lain yang bareng sama gue tuh kecuali game-game balapan. Dulu ada Need for Speed, ada salah satunya Gran Turismo gitu kan. Jadi film, gue tuh kayak jadi pertama kali denger beritanya Gran Turismo jadi film. Mau jadi ceritain apa? Apakah suatu cerita literally bikin cerita sendiri tentang seorang yang balapan apa ini bakal jadi apa nih? Datanglah trailer ya kan, pertama kali keluar gue bilang kan di acara gue satu Taras Game Indonesia tuh ya, di acara Tech Blast ya, yang berita game itu gue bilang pas liat trailernya kok agak sedikit cheap ya, gue kirain gitu kan, wah ini kayak cheap production ya, wah bakal that's another
game, ya maksudnya bakal just gonna be a game. Bakal jadi another film yang dari game yang ya Flop. shitty and flop gitu kan, gue kira gitu kan. Iya. Karena sejauh ini kayak Uncharted aja menurut gue itu bagus tapi ya biasa aja gitu loh, nggak yang ada wahnya gitu bagus, kan. tapi oke lah gitu kan. Oke, let's move on, tapi bagus. Ya bagus, tapi nggak yang wah gitu. Terus Gran Turismo nih nonton kan, awal-awal jadi ini ceritanya tentang ya seorang kisah nyata. Jadi gamer Gran Turismo yang dia main lama-lama ditemuin bakatnya, terus literally jadi pembalap beneran. Dan saya suka. Saya suka dari berbagai hal. Saya suka dari mulai actingnya juga bagus, jago semuanya, semua aktor-aktornya ya. Beberapa aktor gue tahu, walaupun yang utamanya malah gue nggak tahu. Nah, sama. Tapi yang maksudku yang mohon maaf ya, bukan rasis, tapi bapaknya yang negro. Itu jago loh actingnya loh. Itu Gue ngeliat dia itu sih yang sering memang. Seringnya kan maksudnya jadi penjahat atau jadi itu, tapi kok di sini jago ya. Jadi dewa itu kan Shazam. Yang jadi Shazam di Marvel yang Guardian Galaxy yang lawan kan, banyak filmnya. Banyak. Cuman maksudnya dia biasanya kan jadi aktor ya entah jadi itu, tapi pas jadi bapak jadi kebapaannya dapat gitu kan. Karena di situ maksudnya pas momen dimana diakui, gue bangga dapat loh. Dapat di situ gue suka. Semua dapat dari awal gitu kan. Udah gitu film ini fasenya enak, cakep. Nah, makanya buat teman-teman yang selalu nanya, "Bang, film fase yang cakep tuh kayak gimana sih?" Maksudnya fase, ada yang nanya maksudnya fase tuh gimana sih Bang? Inilah fase yang bagus, ini film bagus. Ini kalau mau tau film bagus, ini film bagus. Fasenya bagus, penyutradaranya bagus, angle-angle sesuai dengan apa yang dia skripnya gitu, nggak ada angle-angle yang sosok sinematik tapi nggak ada nyambung-nyambung sama feelingnya kan. Kadang-kadang film ada kayak gitu tuh. Ini semuanya bagus. Ada adegan slow motion pas banget. Ada adegan yang ini kan menggabungkan antara film dan game ya. Jadi kalau lu main gamenya kadang-kadang lu merinding gitu kalau ada hal-hal dari game dimasukin ke film, kayak bahkan hanya sekedar kayak bunyi yang deng, ngasih lihat sih itu posisi berapa. Udah gitu tiba-tiba kayak kamera game gitu. Wah, tapi penempatannya bagus. Semuanya bagus. Bahkan insert nih kayak misalnya ada adegan sedih tuh di mana papa gue tuh balapan tuh kan, bapaknya di tengah kan mengakui kan bahwa oh iya ini ya, sorry bahwa ternyata pilihan lu bener. Gue kan sebenarnya gue selama ini sayang, maksudnya gue tuh ngelarang lu karena peduli for you gitu. Sama gue balapan for you, gue nempel stiker lu dulu kan. Itu mengharukan sih. Udah gitu pakai flashback ke di mana dia kan ceritanya terinspirasi jadi pembalap karena diajak bapaknya ke museum mobil kan. Flashback gitu dapat, insert-insertnya dapat. Terus pas kecelakaannya dapat loh. Pas kecelakaannya kan terus yang pas kecelakaan kedua, anak gue bukan tuh. Sempat ada satu scene itu. Itu adalah scene di mana yang actually building karakter bahwa seorang bapak begitu. Dan anak gue bukan. Dan insert kayak gitu. Kadang-kadang game film zaman sekarang tuh nggak ada. Itu. Padahal dengan satu scene yang sebentar itu adalah membuktikan bahwa ini bapak film Marvel. Mau tau kenapa film Marvel sekarang jadi kayak nggak ada tense-nya dibandingin kayak misalnya kita ambil contoh film zaman dulu. Ini agak melenceng dikit ya guys ya. Maksudnya kita ambil contoh gitu. Film Marvel kenapa seluruh dunia diserang, tapi kok gue kayak kalau mau jujur ya kayak ada rasa tense gitu. Gue gak ngerasa kayak the world is in a threat. Sementara gue nonton kayak film sama-sama Marvel deh, Spider-Man. Nggak, gue malah nggak mau bawa Marvel. Gue mau bawa yang sama-sama threat seluruh dunia, tapi gue terasa kayak dunia emang lagi dalam keadaan terancam. Independence Day 1. Yang ke-1. Karena di situ diperlihatkan dari sisi pemerintahan lagi panik apa segala macam. Ada di sisi dimana kasih lihat pemerintahan lagi panik. Atau Transformers 1 masih dikasih lihat kan si menterinya ini itulah. Ya itu suatu insert atau suatu scene memperlihatkan di mana mengepush feel dari suatu scene itu gitu. Dan mengepush suatu karakter. Dan sebuah karakter tuh jadi misalnya kayak bapaknya ternyata peduli. Cuman satu scene itu doang. Anak gue bukan tuh, kecelakaan. Dan itu literally bapak banget. Kalau ibu kan udah pasti langsung teriak, bapak banget, anak gue bukan tuh. Gitu kan, gitu itu it's a beauty, gitu ya. Betul. Itu satu scene. Bagus banget tuh film. Atau itu emang literally kejadian nyata juga apa enggak, tapi pas dia kecelakaan tuh bagus banget di mana dia rasakan bahwa that's life gitu ya. Kadang-kadang you make mistake dan mistake-nya itu kadang-kadang yang could literally destroy you. Tapi ya you have to move on. Dan ternyata itu sangat relatable, bener. That's life. Bener kata that's life. Jadi itu relatable. Jadi kan gue punya temen Pak simulation racing profesional kemarin juga diundang by the way. Yang nonton namanya Om Rama kemarin yang ngajarin gue waktu gue disponsorin Gran Turismo sama Porsche by the way. Dan gue juara 3 loh, Southeast Asia baby. Lawan kompetitor lain Gran Turismo. Tapi di simulation dia si Om Rama itu pembalap asli Pak.
tapi juga simulation racing juga. Oke. Jadi dia pembalap asli sekaligus simulation racing juga. Oke. Simulation racing itu dia bilang itu relatable katanya. Kenapa? Lu tahu nggak game? Pada saat kan kita sempat ngobrol juga sama lu kan. Jadi pas dia bilang pada saat yang scene di mana Orlando Bloom bilang ya nggak bisa nih di depan kamera, yang lain aja. Itu relatable karena memang begitu. Jadi ada suatu yang di mana ya dia jago, lebih jago skillnya tapi di depan kamera nggak bisa. Itu relatable. Yang PR namanya. PR betul. Public relations. Nah itu makanya seperti itu. Dan by the way ngomongin PR juga, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba ngefans banget sama si yang main Stranger Things, yang jadi polisinya, yang jadi trainernya itu. Oh iya. Actingnya jago ternyata. Emang jago. Jago lu kan, gue ngeliat di Stranger Things kayak oh ya kan emang bukan karakter utama juga sih, maksudnya bukan gimana lah gitu kan. Gue nggak nonton Stranger Things malah. Gue nonton pak. Kalau gue nggak. Gue nonton sampai ini kan terus gue oh iya dia polisi, oke lah actingnya biasa kelas B. Tapi kemarin pas di Grand Turismo dia buktiin banget bahwa betul. Dapat Dan which is gara-gara lu ngomongin karakter itu, gue suka banget antara si karakter dianya itu sama si karakter utamanya ini. Walaupun ini ya pasti secerita-cerita nyatanya pasti ada elemen-elemen tambahan yang buat filmnya lah ya. Gue demen banget itu kayak tambahan kayak padahal itu hal yang nggak terlalu dinotis banget secara film dan angle. Kayak misalnya di awal-awal tuh dia pakai itu kan Sony yang masih rekaman kaset, terus karena dia mau terima kasih dibeliin iPod apa tuh? MP3 player. Berarti dia kayak ngomong ini loh, gua juga bisa ngajarin lu sesuatu lah untuk timbal balik dari lu ngajarin gua balapan. Tapi sayangnya sebelum kejadian itu kecelakaan dulu dia. Udah gitu si pelatihnya tuh ngeliatnya pas lagi momen dapat banget, jadi gua sedih. Gua ikut sedih gua dari bioskop sumpah. Dapat kena brengsek gitu lah yang gua sebut guys, kontras dalam film. Gitu loh. That kontras itu yang menciptakan film tuh jadi gitu greget. Makanya buat lu pada yang kemarin masih nanya bang, kenapa sih bang menurut lu kayak film-film kayak mohon maaf ya kemarin gue review ya Sri Asih, yang gue bilang apa sih mohon maaf ya, bukan berarti gue gak suka film dalam negeri, tapi I simply ya mohon maaf ya kalau gue kan review film yang gue gak suka ya gue bilang dong apa yang hal yang gue gak suka. Dan kan gue sebutin apa kekurangannya. Betul. Dan itulah namanya yang disebut kalau Gran Turismo sinematografi yang apik. Yang sesuai itu baru apik dengan bukan The Eternals blar duar nggak ada. The Eternals yang bikin itu loh. Sutradara itu padahal ya bisa jadi penulis skrip ya pak yang ngaco kayak begitu. Itu maksudnya namanya sinematografi itu nggak cuma dari sutradara, aktor dan sebagainya, gabungan semua teman-teman. Sinematografi itu harus semua ya. Kalau script writer kayak tai semuanya, walaupun aktornya di The Eternals jago semua, ada Salma Hayek yang main Game of Thrones juga ada. Tapi kan namanya penulis skrip tai ya tai. Benar, setuju juga. Gitu loh. Jadi emang ada salah satu yang beban nih, bakalan beban semua. Kena semua. Emang enaknya dunia film pasti gitu. Gitu kan ya. Iya. Atau udah bagus semua, musik hancur gitu kan kadang-kadang gitu. Atau kebalikannya, filmnya biasa aja musiknya luar biasa, jadinya luar biasa. Jadinya luar biasa. Contoh Home Alone. Which is gue juga karena udah nonton ininya juga Behind the Scene-nya yang di Netflix itu kan yang The Movie That Made Us. Emang berantakan ternyata kan. Tapi gue jadi bukan dari dulu emang udah menyadari sih bahwa Home Alone itu kan lagunya yang John Williams sih the god of music anjir. John Williams kan ibaratnya musiknya tuh dia berbicara gitu loh. Untuk saat ini sampai ini sih komposer menurut gue nggak ada nyalin John Williams. Belum ada. Nggak ada. Semua komposer termasuk yang Mandalorian dan termasuk yang Pirates of Caribbean tuh yang selalu sama Nolan yang bikin Batman trilogi musiknya si siapa sih namanya Hans Zimmer. Dia selalu bilang gua respect cuman sama satu orang itu sih itu John Williams. Kalian John Williams tuh gila. Gua respect cuma sama satu orang itu John Williams. Nonton Jurassic Park kan kayak ngomong gitu. Dan loh. dia sampai tua pun musiknya ngomong. Lo tau gak tau dari mana nih? Gue sebenarnya benci ya ngebahas Star Wars 7 karena gue gak pernah anggap ada. Tapi Star Wars 7 jadi si itunya datang sutradaranya ke John Williams. John, gue tau lu sering bikin sama George Lucas. Siapa sih sutradara yang ke-7? Siapa namanya? Si J.J. Abram. Gue ada karakter satu nih tambahan. Oh apa kata John Williams? Cewek. Dia Jedi. Dia cuma ceritanya gini lagi si J.J. Abrams. Dia Jedi, tapi nggak tahu masa lalunya. Dia lupa ingatan. Dia pokoknya terbengkalai lah sebatang kara. Oke. Gila gue bilang dapet banget. Jago dia main pakai piano. Emang kalau jenius ya. Ngomong gitu lah. Superman maaf sih. John Williams the best ya. Walaupun yang Hans Zimmer bagus, tapi yang si Henry Cavill ya, yang Henry Cavill. Ya, dapat sih ting tapi menurut gue ya masih sederhana gitu lah. Kalau si John Williams tuh nggak bisa diomongin lah. Lagunya tuh Superman Save the Day gitu ya. Gila lah. Dia Superman adalah kalau ngomongin John Williams wah nggak bakal selesai. Mungkin nanti kita ngopi selanjutnya kita ini deh bahas John Williams deh.
Semua film yang diinin John Williams. Oke. Kita akan bahas Harry Potter Mopi. aja itu yang bikin Harry Potter ya John Williams. Mohon maaf. Musiknya tuh Harry Potter 1-2 yang paling ternyanyi di kuping gue. Betul, dan itu John Williams bener. John Williams. Dan openingnya John Williams. Dan itu 20th Century Fox. Baru tahu itu. John Williams itu. John Williams itu. Semua musik yang lu pokoknya itu John Williams. Nah, balik lagi by the way ke ke Gran Turismo. Gran Turismo actually gue suka banget dari itu building karakternya, dan gue tadi akan mikir kayak ini tapi ternyata kisah nyata gitu kan. Ternyata kisah nyata dan emang kisahnya kayak begitu, dan dapat karakter itunya pelatihnya bahwa dia peduli gitu loh. Dia peduli dan bagus loh. Dia peduli sama dari yang saling mulai peduli. tadinya gak percaya kan awalnya kayak lo just a bunch of losers gitu kan. Habis itu ini kan cuma gamer gitu loh kan, udah gitu, mereka bilang gitu, kan. Makanya ini Zero to Hero-nya tuh dapat banget guys. Dapet. Dari mulai si pelatihnya punya itu sombong, tadinya punya anak didik. Udah gitu dia mulai mau dipercaya, tapi ya Allah gue disuruh iniin gamer yang bagi dia kayak loser gitu kan. Udah gitu ada fokus ke satu orang, tuh orang dia nggak percaya lagi yang remnya belum. Apa enggak? Toto ternyata emang bener. Dia bener bray katanya. Karena dia biasa itu ngedit di Gran Turismo gitu kan. Sampai dia kaget terus pelan-pelan gitu, sampai dia timbul kepercayaannya. That's reality, that's real life. Itu yang gue suka dari filmnya, relatable. Itulah yang gue selalu bilang. Nah ini juga kemarin ada yang komen gitu nih. Jadi pas di Gran Turismo bang, pas scene yang dimana pelatihnya itu kok nggak mau ngakui kesalahan, bukan nggak mau ngakui kesalahan, that's real life. Ketika dia udah terbukti salah kan, ternyata emang remnya belum. Tapi itulah dia uji lagi. Oke, gua kasih kesempatan satu lagi deh. Loh, kan gitu kan? Bukan ngaku kesalahan, dengan dia ngomong. Dia udah ngakuin kesalahan sebenarnya itu. Itu. Maksudnya mungkin dia mau kayak zaman sekarang, iya aku ngaku aku salah, nggak bisa kayak gitu. Baru kata kayak that's not movie. Anak sosial media. Sosmed kayak gitu. Lu ngarepin pelatihnya ngomong apa? Disclaimer apa namanya kalau sekarang? Klarifikasi. Nah gitu. Itu lu bukan film Gran Turismo, itu namanya lu drama YouTuber. Makanya emang ini mohon maaf ya gue atas nama juga penggiat sosmed ya, kadang-kadang kita tuh merusak tataran kehidupan. Mohon maaf. Jadi mohon maaf kepada para orang tua, gue kacamata saya dan yang punya anak zaman sekarang. Kadang-kadang kita sebagai penggiat sosial media juga merusak. Saya mohon maaf. Gue setuju sama saya juga mendidik subscriber saya. Udah lu buang sosial media. Betul. Gak apa-apa di video juga views sepi gak apa-apa. Artinya semakin banyak orang keluar rumah lah zaman sekarang. Semakin biar semakin jadi manusia gitu loh. Jadi manusia lagi. Semakin jadi manusia biar nggak gampang cengeng. Setuju. Gitu loh dan sebagainya. Tapi anyway, balik lagi. Gran Turismo, gue suka semuanya build karakter dan tektok antara si pelatih sama si karakter utamanya dapet. Sehingga pada saat dia bercanda, gue juga bisa nih ngajarin lu sesuatu, nggak cringe. Nah karena anak zaman sekarang tuh by the way juga for your info ya, anak-anak sosmed zaman sekarang tuh lu tahu nggak sih arti cringe itu apa jing? Dia kira kayak cringe apa gimana gitu loh. Maksudnya tuh yang dimana kayak kok wah gitu atau ya gitu. Kayak bahasa gaul tuh apa sih? Gitu lah, apa sih? Bisa bermacam-macam sih artinya sih. Pokoknya cringe tuh dimakan apa sih gitu loh. Bukan yang lu kayak apa gimana gitu. Tapi akhirnya anyway jadi nggak cringe dan jadi nggak awkward menurut gua. Jadi nggak awkward juga antara persahabatan si dua itu. Bagus gitu loh. Bagus. Yang Zero to Hero ya bagus. Semua bagus gitu. Ya memang nggak sebagus Ford Ferrari untuk Le Mans dan sebagainya, tapi tapi beberapa hal gue lebih demen ini daripada Ford Ferrari. Ada beberapa hal ya. Kayak misalnya itu dia fase dan ceritanya gitu-gitu nggak sih sama bagus. Sama bagus. Cuma Ford Ferrari kenapa sebenarnya berbeda Pak. Sebenarnya gini aja. Ya ini mungkin kemarin kan ada yang ngomong literally Ferrari lebih bagus sih dari segi film sinematografi. Ya kalau gue bisa ngejawab karena gue ngerti dikit ya. Ferrari dari mulai produksinya ya beda jauh Pak. Sekarang pemilihan lensa, pemilihan kamera kelihatan. Kalau kemarin aja gue nonton aja gue sambil gini kan, ini literally kalian bikin Sony kamera Sony semua nih. Betul ya. Lensa juga kayak literally lensa Sony kayaknya nggak tahu sih. Pasti sih. Tapi kalau misalnya Ford Ferrari aja pakai anamorphic dan segala macam. Nggak gini Pak. CGI-nya aja gue jujur aja yang Ferrari itu kan ternyata CGI semua tuh itu aja nggak kelihatan. Iya. Sementara kemarin aja kalau Gran Turismo gue aja ini CGI ini kelihatan kan dikit gitu. Karena tujuannya. Karena gini, tujuan filmnya itu berbeda Pak. Kalau Gran Turismo kan soalnya mau setengah game arcade-ish. Betul, kalau itu kan nyata gitu loh. Which is lu ngomong kayak gitu, gue suka banget sama scene dimana yang mau ke ending tuh yang dia lagi Le Mans itu. Tiba-tiba mobilnya berantakan. Iya, itu gue suka banget juga. Terus dia kayak balik ke rumah dia. Bahwa dia pengen nunjukin bahwa
kenapa mesti gitu? Gue mau cara jalan gue sendiri. Wah, cakep terus balik lagi. Wah, itu keren sih. Dan dapat lagi. Itu kan kayak gitu tuh. Dan dapat lagi kan? Yang dikalahinnya makanya puas banget tuh gue tuh. Itu penyutradaraan. Iya, itu Gitu penyutradaraan kan. bener. Nah itu maksud gue, kalau penyutradaraan yang bagus, karakter tengil, ya tengil aja, jangan tanggung. Betul. Yang ngeselin, jadi lu benci sama dia. Dan karakter baik ya baik aja, nggak usah Walaupun sok-sok apa gimana di gitu. kehidupan nyatanya, kisah nyatanya belum tentu kayak gitu. Mungkin. Tapi dibikin film kan emang harus ada drama. Harus ada drama, Ya kan, betul. karena bagaimana kita mau menyertakan sesuatu cerita dalam hanya konteks 1,5 jam sampai 3 jam. Kalau dalam Betul. film gimana caranya? Mohon maaf, emang harus ada karakter yang baik-baik banget, jahat-jahat banget. Emang harus Betul, gitu kalau emang film. harus gitu. Gitu kan dilebayin dikit lah. Betul. ibaratnya. Gitu. Tapi Gran Turismo gue sangat-sangat enjoyable. Akhirnya bagus. muncul lagi di mana adaptasi dari video game yang gue sangat-sangat rekomen dan Dan enjoy. gue berani bilang ini sejauh ini yang gue tonton ini adaptasi game terbaik malah. Iya. Lu sebutin aja yang Enggak, dari game karena film. lu belum LOL, belum nonton LOL. Seri. Oh iya seri deh itu jatuh seri. Iya benar-benar. Kalau film sejauh ini Kalau film tuh ada apa aja sih? Uncharted, Uncharted, Tekken. Dragon Ball. Dragon Ball sih actually Resident ya. Evil. Ya, Resident Evil, benar. iya. Resident Evil, ya. Enggak sih, menurut gue ini yang ya terasa film menurut gue. Ini tuh terasa film. Ini misalnya nggak ada judul bukan gitu terus, judulnya misalnya seorang anak gamer yang kemudian jadi pembalap beneran. Gue tetap suka nih film. Betul. Gitu Gua setuju. ibaratnya. Gue setuju. Jadi ibaratnya ini ya literally film bagus aja udah. Betul. Gitu. Karena emang perlaman karakternya dapet, Betul. ceritanya dapet, bagus. Ya. Betul. Dan lagi-lagi gue ngomong ya, ini film akhirnya nafas segar sih. Lagi-lagi bener, ini adalah selain Oppenheimer ya, film ini napas segar untuk dunia Nafas film segar. akhirnya ya. Karena mudah-mudahan standar itu kayak begini gitu loh. Maksudnya itu, walaupun Iya. karena emang tahun-tahun 2000-an atau apalagi tahun 90-an ya, yang namanya film kelas B aja biasanya emang bagus-bagus kok. Baru zaman sekarang aja bakal triple A kadang-kadang kayak Tokai ceritanya, karena maksain politik, maksain apa lagi gitu kan. Bagus, Gran Turismo. Dan by the way juga ada Easter egg, bareng aja nyadar, lu nyadar nggak? Apa? Yang di sushi bar, yang si cowoknya, itu Yamauchi, Pak. Si Bang Tara nggak tahu soalnya dia nggak ketemu waktu di Malaysia, lu lagi sakit, kan yang ketemu gua. Yang pas di mana ya tapi? Yang di bar yang jadi chef yang dia. Oh, itu chefnya. dia yang punya volley digital. Yang aslinya. Aslinya. Karena kan yang jadi dia kan aktor Bukan kan sebenarnya kan. aktor. Itu dia aslinya. Karena gue udah ketemu, gue udah salaman kan waktu di KL. Si Bang Taro waktu itu lagi sakit. Sakit gua. Pas yang Gran Gara-gara Turismo gua show tidur. sama Capcom, gue akhirnya turunkan ke bawah. Itu dia. Makanya gue dulu lah ada beliau. Gila ya. Yamauchi namanya, Yamauchi-san. Mantap. Dia dan itu ternyata emang kisah nyata, Pak, by the way ya. Dan dia emang yang itu gitu loh. Iya. Gitu. Akhirnya ya gue suka banget by the way dari Zero to Hero seperti yang Bantara bilang, semuanya suka. Terus dan karakter malah gue lebih suka karakter ya, kalau ini bukan ngomongin acting tapi lebih ngomongin karakter. Gue lebih suka sama yang main The Stranger Things dibanding sama Orlando Bloom-nya. Kalau soal karakternya lebih menonjol, emang Tapi Orlando Bloom juga bagus-bagus aja. nggak, maksudnya filmnya memang lebih menonjol dia. Pastinya. Karena bukan Orlando Bloom-nya cuman PR-nya ibaratnya. Karena emang literally hubungannya si dia dan pelatihnya kan. Emang filmnya memang bertunjukkan seperti itu. Bagus. Gitu. Inilah yang gue suka bahas ya, bahwa film itu justru yang bagus adalah cerita biasa-biasa. Maksudnya secara konsep cerita tuh sederhana aja, tapi efek yang ditimbulkan dari cerita sederhana itu, gue nontonnya bisa sampai sedih gue. Sumpah gue di bioskop sedih. Padahal kan itu Hubungan sebenarnya dia kan kepada pelatihnya, hubungan dia bapaknya. kepada impiannya, hubungan dia kepada bapaknya, banyak banget. Betul. Dan relatable semuanya kepada real life. Betul. Mengajarkan antum manusia-manusia sosmed ini agar ya begini, gitu kan ya. Kalau mau be like him. Jadi kayak dia tuh. Betul. Dari game terus kalau mau seriusin. Seriusin, jangan nanggung-nanggung. Jangan nanggung. Game apapun lah. Jadi anak zaman sekarang soalnya banyak gitu kan, Bang, gue begini, Gue mau jadi gamer bang, jangan nanggung-nanggung. Jangan nanggung. Jadilah pro player, jangan jadi pro player wannabe anjir. Betul tuh. Iya. Kalau pro player wannabe tuh isinya bacot doang. Ngayal. Dan lu cuman hidup di delusional. Delusional aja. Lo kalau gitu mau kan. itu tonton kayak gitu. Game apapun lah, Gran Turismo, Mobile Legend, AoV, Dota. Lo kalau emang mau jadi pro player, jadilah pro player. Betul. Gitu loh. Bagus. Udah kalau film bagus usah lama-lama dibahasnya, Pak. Dan by the way juga ya sekali lagi masukan tolong ya jangan berisik di bioskop. Itu aja. Dan masukan dari saya itu aja. Jangan kalau misalnya jedang jedung jangan joget-joget, kecuali kalau lu nyawa satu bioskop sendirian buat lu silahkan. Tapi kan maksud saya kan tolong hargai ada penonton lain. Iya mungkin followersnya lebih banyak situ. Tapi tolong ya. Kan aku kan ya pengen enjoy juga gitu. Cuman aku kemarin gak marah karena kan gratis gitu. Kalau aku bayar sih ini gitu kan. Kalau aku bayar sih masukin popcorn mulutnya. Bukan popcorn, tempat popcorn. Soalnya gue nonton yang pas gue nonton Gran Turismo teman-teman, di sebelah gue ya Allah ya mohon maaf ya,
ya ini banget, setiap menit di komen, setiap menit, wah itu. Iya gue tahu lu excited sama filmnya, we all do gitu kan. Cuman kan tenang. Dan udah gitu dia nonton cuma setengah film pak, setengah film dia keluar, dia. Di situ saya sebenarnya teriak juga, alhamdulillah akhirnya tenang. Jadi literally setelah jeda udah keluar ya? Iya, bener. Dan keluar setelah scene itu, setelah scene yang dia di nightclub yang di Jepang sama ceweknya, keluar kan dia terus. Nah itu gue langsung, oh ya makanya pas scene yang itu dapat. Jangan-jangan dia mau prank lu sebenarnya, emang mau bikin lu kesel doang, mesti dia pulang. Mungkin ya. Udah gitu dia parah banget lagi, bawa nasi box sampai segala macem. Kan itu kan kita aja dititip kan di Cinematic Access One. Dia bawa nasi box anjing dari tasnya. Gue bilang ya. Which is tidak adil. Kenapa kita disuruh titip? Itu dia, that's the point maksud gue. Gitu. Oke, tapi anyway enjoyable banget ya. Walaupun setelah nonton Gran Turismo habis itu kejadian nyata di real life, pulang dari Gran Turismo itu yang gue kemarin bahas tuh hampir kecelakaan anjir, ada orang gila di jalan tol gitu. Itu juga lagi bikin konten, lagi buat TikTok pasti. Kayaknya sih. Emang. Aduh. Bawa HP begini. Untung refleks gue lagi hup abis nonton. Jadi kita pulang dari situ guys, kita lagi di jalan tol, ada orang tiba-tiba ke tengah jalan tol. Emang mau ditabrak terus abis itu dia ngeles. Tapi ternyata pas kita pakai, untung kita ada kamera mobil kan. Cam, pas di slow motion dia pakai HP gini, lagi mau bikin konten. Kayaknya antara mau bikin konten atau dia mau apa. Bayarin orang, aduh biar mampu saya lah. Dan ternyata emang bikin konten pak. Jadi besoknya ada bocah-bocah yang di tengah tol. Banyak. Iya, makanya gue bilang dong makanya ada. Ini film ini actually normanya bagus. Get out of your comfort zone. Betul. Be the real person. Betul. Ya, kalau emang lo mau balapan beneran. Kalau mau jadi konten kreator. Atau literally konten kreator. Atau mau pembalap Gran Turismo, jadi pembalap Gran Turismo beneran ikutin e-sportnya. Betul. Itu kan nasihat dari filmnya ya. Kalau nasihat dari saya, nggak semua orang sih harus jadi konten kreator ya. Betul sih, yang berbahaya kayak maksudnya gitu juga, loh. Yang kayak di tengah jalan ngebayain orang bisa ngebunuh orang. Konten kan isi pak. Isinya maksudnya kan dia nganggap pengen jadi viral nih di sosmed. Iya, kalau konten harus dijelaskan sebenarnya konten kreator itu juga harus dijelaskan makna aslinya. Iya. Konten. Nggak semua orang harus jadi konten kreator. Apalagi membahayakan orang lain. Kan banyak tuh, mohon maaf ya Pak ya, di TikTok sebenarnya nggak ada isinya gitu loh. Ya which is itu dia yang bocah-bocah itu. Bukan konten kreator, nggak ada kontennya. Makanya. Gitu loh. Gue bilang kayak apa itu yang di tengah jalan nyari sensasi. Gitu, nggak usah dimasukin sosmed gitu loh, nggak usah. Ya mau tabrak orang tuh mah jatuhnya udah harus polisi. Itu harus polisi, makanya membayangkan orang kepada polsek dan polda, orang kayak gini tolong ditangkep terus disebar ke sosmed pak, pasti tangkep biar kapok gitu loh. Maksudnya karena kan orang-orang ini kan nggak tahu gitu loh betapa bahayanya apa yang dilakukan gitu. Oke. Ya oke. Guys, anyway, thank you ya yang sudah menonton. Inilah dia Ngopi Gran Turismo. Sampai jumpa di video-video Teras Network yang berikutnya. Sampai jumpa.